بشرى لنا نلنا المنى زال الغنى وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sholawat kita semua mendapat keselamatan dunia dan akhirat, bahagia di dunia ini juga bahagia di akhirat nanti. Insya Allah orang yang tidak jauh dari membaca sholawat akan dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ibadah sholawat di zaman akhir. Orang yang gemar baca sholawat, baik sendirian, berjamaah, baik dengan lisan ataupun dengan hati, kalau kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah dijamin oleh Rasulullah akan diberikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Zaman akhir banyak orang sedih, banyak orang galau, banyak orang susah karena hidup yang semakin mudah mencari harta, tapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak bahagia walaupun sudah banyak harta. Kenapa? Ya, inilah ujian, cobaan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan melalui harta, tapi bahagia adalah jiwa yang ikhlas, yang yakin bahwa di balik semua kejadian yang kita alami ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Jadi ketika manusia itu sedang mungkin dilanda kesusahan atau apa saja, ya sudah, nikmati saja. Itu namanya Allah sedang perjalankan kita menghadapi hal tersebut. Terima saja dengan hati yang biasa saja, karena ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Kadang cita-cita kita punya cita-cita, ya, cita-cita menurut kita mungkin cita-cita itu sudah baik, tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok kayaknya nggak mengabulkan, nggak mewujudkan apa yang kita harapkan? Ya berarti yang dalam pandangan manusia itu baik belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Jadi intinya yang baik dan yang buruk yang sedang terjadi atas diri kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehendak Allah untuk hambanya itu pasti mengandung hikmah yang baik kalau manusia bisa menyikapinya. Yang cita-cita sudah berdoa lama sekali ingin punya harta yang banyak, ingin punya kendaraan yang bagus, Lexus, Alphard atau Pajero, minimal Innova misalnya, kok belum terwujud. Nah berarti kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar dulu. Seandainya sampai kita dijemput ajal kok cita-citanya belum tercapai, bukan berarti kita gagal. Tapi doa-doa kita, misalnya kita berdoa setiap hari, setiap waktu untuk suatu keinginan, dan hingga kita meninggal dunia keinginan kita itu tidak terwujud di dunia, maka itu akan menjadi deposito kita yang luar biasa yang akan diberikan di akhirat kelak, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak langsung di akhirat. Makanya manusia itu harus banyak berdoa. Berdoa apa saja,
berdoa sebagai ibadah, bukan berdoa sebagai tuntutan. Kita punya keinginan terus berdoa, kita mendikte Allah supaya Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita siapa? Ya sudah, berdoa saja sebanyak-banyaknya, berdoa untuk kebaikan, apa saja kebaikan itu. Berdoa itu akan ada yang langsung dijawab oleh Allah, tapi ada yang doa itu memang sengaja disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan di dunia, tapi kalau kita akan terkaget-kaget, akan tercengang ketika kita sudah kembali ke hadiratnya. Kemudian kita senang bersolawat. Pokoknya amal yang tidak boleh kita tinggalkan di zaman akhir ini adalah bersolawat, minimal sehari 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000. Kita nanti ketika kita akan wafat, akan disambut oleh Rasulullah, akan dibimbing oleh Rasulullah untuk tetap dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah akan mendampingi orang yang gemar bersolawat kepadanya saat seandainya orang yang gemar bersolawat itu belum sempat jumpa dengan Rasulullah, baik yaqadatan secara jaga atau secara tidur mimpi, tapi pasti Rasulullah akan mendampinginya, akan menemuinya, akan membimbingnya di saat-saat akhir kehidupannya, ada di samping kita untuk membimbing kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang yang mati dan akhir kalimat diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dakhala jannah. Karena kuncinya surga itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sangat beruntung sekali orang yang diberi lisannya itu gemar untuk mengucapkan la ilaha illallah, gemar untuk membaca sholawat. Orang yang lisannya gemar, senang, suka mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah memegang kunci surga. Dan orang yang gemar membaca sholawat, berarti dia sedang menjemput syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, saat di perjalanan, saat di rumah, saat di pasar, atau saat sedang di kamar, terus yang kita baca adalah sholawat dengan hati. Biasakan pegang tasbih. Jadi kalau orang itu selalu pegang tasbih di mana-mana, di saku bajunya ada tasbih, nanti dengan sendirinya tasbih itu akan dipegang. Kemudian tanpa kita sadari akhirnya kita berzikir. Kalau yang biasanya baca sholawat, ya baca sholawat, nanti pegang tasbih langsung otomatis baca sholawat. Kalau yang biasanya baca tasbih mungkin subhanallah, subhanallah, otomatis hati dan lisan kita akan baca subhanallah, subhanallah. Jadi orang yang benar-benar beruntung adalah orang yang hati dan lisannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengucapkan kalimat zikir. Zikir apa saja? Bisa tahlil, bisa sholawat, bisa mungkin alhamdulillah, tahmid, atau apa saja, atau gemar baca Al-Quran. Itulah orang yang paling bahagia, karena ada, mungkin banyak ya, orang yang kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah ngantuk. Saat yasinan, mungkin ada kegiatan yasinan atau tahlilan atau majlisan, di situ majlisnya majelis dzikir, majelis sholawat, tapi dia ngantuk. Ya bagus, ngantuk itu bagus, karena orang ngantuk, orang tidur kan nggak berbuat dosa. Tapi apakah tidak akan lebih bagus kalau orang yang tidak tidur kemudian saat dia sedang tidak tidur
digunakan untuk beribadah. Banyak ya, ada pas di acara yasinan atau akhirnya dia, atau kadang nggak ngantuk tapi dibikin ngantuk. Nah, itu semuanya memang hidayah dari Allah, pertolongan, taufik maksudnya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita itu biasa membaca la ilaha illallah, biasa membaca sholawat, jadi sesungguhnya kita orang yang paling beruntung. Kita patut berbangga, maksudnya bersyukur, bersyukur, berterima kasih. Kita diberikan lisan, diberikan yang kita lisan diberikan kemudahan bersama dan begitu bisa beruntung dibandingkan dengan kita diberi harta yang melimpah begitu banyak, tapi badan kita berat sekali diajak untuk beribadah. Padahal tujuan hidup manusia apa? Kita dihidupkan di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, berbuat yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk orang lain. Nah, kalau Allah sudah menciptakan kita, hidup kita tidak ada manfaatnya, Allah sudah menciptakan kita, tapi kita tidak mau beribadah, ya sungguh itu kita telah tidak menggunakan hikmah tujuan dibalik diciptakannya kita sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.